Di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 18 HST. Dimana pada saat usia 18 HST ini peranakan dari tanamannya itu sudah banyak lur ya. Ini bisa dilihat. Ini tanamnya kemarin 2-3 batang ya. Sekarang sudah ada ini 8-10 batang per rumpunnya. Alhamdulillah untuk peranakan itu subur. Terus gimana caranya agar ini anakan ini bisa kita maksimalkan? Dan tentunya gulma-gulma ini bisa terkendali atau bisa mati juga, tidak perlu dimatun atau dicabutin. Itu gimana? Ya, untuk lebih jelasnya alangkah baiknya langsung aja simak dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 18 HST. Dimana pada saat usia 18 HST ini kemarin kan kita rencananya mau melakukan penyepraian gulma lur ya. Gulma-gulmanya kan yang di video terakhir kan sudah mulai muncul kan, tapi karena ini alhamdulillah banjir kembali, gulmanya menutup atau gulmanya tenggelam, kita tidak bisa melakukan pengaplikasian lur ya. Karena apa? Ya karena kalau kita lakukan aplikasi itu obatnya atau herbisidanya itu tidak bisa mengenai gulmanya. Ya dulur, terus ini kok tanamannya itu nggak bisa serentak ya, yang itu sudah anakan banyak. Terus yang ini yang di pinggiran ini kok masih renggang gitu. Ya jelas lur ya, karena apa? Kalau yang itu yang ada di tengah itu kan tidak sulaman lur atau tanaman pertama yang sekarang umurnya kan 18 HST. Tapi kalau yang pinggiran ini sulaman lur ya. Sulaman ini umurnya itu baru 10 HST. Jadi wajar lur ya. Kalau yang enggak sulaman itu kan sudah pernah dipupuk, terus penyepraiannya kan terus. Kalau yang ini kan belum pernah kepupuk sama sekali, jadi wajar lur. Tapi ya juga sudah beranak, tapi masih 1-2 gitu ya. Ya, untuk kali ini pembahasannya ini nanti tentang apa? Ya, pembahasan untuk kali ini adalah pembahasan tentang pemupukan atau pemberian nutrisi tabur dan juga nutrisi spray ya. Spraynya bisa pupuk dan pestisida. Nah, ini kita langsung masuk dalam pembahasannya lur ya. Ini aku tidak keliling lahan ya, karena ini sama saja nih lur ya, aku lihatin dari jauh ya. Ya dulur, kita langsung aja masuk dalam pembahasan. Monggo disimak dulu. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya dulur-dulur dalam penyimak videonya itu dari awal sampai akhir. Agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak terpotong-potong lur ya. Dan tentunya aku tunggu like dan komentarnya dulur. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama itu adalah gulmanya. Untuk pengendalian gulma di sini, karena ini kan masih banjir lur ya. Jadi kita ini nanti kalaupun mau dilakukan penyempraian itu kita nunggu sampai gulmanya itu kelihatan kembali gitu ya. Kalau gulma belum kelihatan, kita itu jangan asal spray ya. Karena apa? Karena kita mau memaksimalkan obat yang akan kita aplikasikan. Terus apakah nanti tidak tumbuh besar atau sudah besar ya kalau kita nunggu gulmanya itu atau nunggu ini airnya surut? Ya tidak masalah lur, walaupun nanti gulmanya sedikit besar ya kita gunakan herbi yang selektif nanti juga akan mati gitu ya. Tapi matinya tidak bisa langsung. Karena apa? Ya karena kita penggunaannya kan yang sistemik lur ya. Jadi nanti ya perlahan, mau kecil ataupun besar gulma tetap nanti akan mati. Nah, yang kedua ini adalah pembahasan tentang pemberian nutrisi pada tanaman padi kita ini yang sekarang sudah umur 18 HST. Nah, sebenarnya ini juga mau kita barengkan lur ya, pemberian nutrisinya itu toh. Yang pupuk spraynya dulu ya kita bahas ya. Yang pupuk spraynya kita sebenarnya juga mau membarengkan dengan pengaplikasian tadi pestisida, dimana kita menggunakan fungisida ya, ataupun nanti ada juga inseknya. Tapi ya karena ya kayak gini lur ya, kita jadi ini cek lahan dulu ke tengah-tengahnya
terus ada gulmanya itu apa, terus hama inseknya itu apa, nanti kita menyesuaikan obat yang akan kita berikan. Nah tentunya kalau untuk nutrisi kita tetap lur ya, mau pakai insek ataupun herbisida ataupun yang lain atau pestisida ya, itu kita tetap nutrisinya tetap akan kita ikutkan terus ya, dimana kita penggunaannya itu nutrisi di sini menggunakan asam amino super dan juga pupuk NPK 1616 lur ya. Nutrisi yang kedua adalah untuk nutrisi tabur lur ya. Nah karena kita kan temanya atau judulnya ini kan untuk memperbanyak anakan supaya membludak gitu ya. Ya itu kita dari awal harus menyehatkan tanaman tentunya. Yang kedua adalah nutrisi. Nah untuk pupuk taburnya, untuk pupuk tabur itu sebenarnya untuk yang kedua itu di minggu kedua sampai minggu ketiga lur ya, di kisaran usia 15 sampai 20 HST itu untuk pemupukan kedua. Tapi ya karena ini banjir kayak gini ya, kita tetap nunggu surut juga ini lur. Kisaran nanti ya 1 sampai 2 hari kalau nggak hujan nanti ini juga sudah surut lur ya. Terus nutrisinya apa atau pupuk tabur yang kita gunakan itu apa ya? Untuk nutrisi atau pupuk tabur yang akan kita gunakan ini kita cuma menggunakan nanti ya NPK lur ya, tetap NPK ya, dimana kita menggunakan yang utama nih, yang utama tetap kita akan penggunaan ureanya lur ya, atau nitrogennya. Nitrogen di sini kita tetap akan memberikan yang lebih gitu, lebih tinggi daripada P dan K-nya ya. Karena apa? Karena ini itu bertujuan untuk mempercepat peranakan dan juga perakaran tanaman. Ini sudah pernah dibahas, aku nggak membahasnya lur ya. Terus yang kedua, yang satu tadi kan urea, yang kedua di sini tergantung sedulur punyanya itu TSP punya atau tidak, ataupun pupuk dengan kandungan P. Kalau ada ya tambahin itu fosfat atau fosfat ya, atau P itu. Untuk perbandingannya itu kisaran setengah dari ureanya ya. Terus yang ketiga, kalau tidak ada pupuk TSP kita bisa menggunakan pupuk Ponska subsidi seperti kita ini kita nanti dalam pengaplikasiannya yang kedua atau pemupukan kedua ini nanti akan di sama seperti kemarin lur ya, kita penambahan pupuk urea dan pupuk Ponska. Untuk Ponskanya di sini ini kita ya sama, yaitu berapa, hampir 2:1 gitu lur ya. Kalau kita contohnya kalau 20 kilo urea ya 15 kilonya itu adalah pupuk Ponskanya. Nah dosis yang akan kita berikan di sini itu berapa ya, itu tadi lur ya aku sudah sebutkan. Ini kisaran nanti langsung aku mau kasih 35 kilo ini lur. Karena apa? Itu beda lur ya, kalau MT pertama dan MT kedua dalam jumlah pemupukannya itu banyak sedikitnya itu beda. Kalau di MT pertama kemarin kita dalam pemupukan itu cuma keluar sedikit lur ya, kisaran berapa kemarin, 30-an kilo kalau nggak salah ya, nggak sampai 50 kilo. Tapi kalau ini yang kedua ini nanti aku jatah itu kisaran 50 sampai 65 kilo ini per 1700 meter persegi ya. Karena apa kok di MT pertama dan MT kedua itu pemupukan beda? Itu gini lur ya, kalau di MT pertama itu kan tanaman sebelumnya kan bukan padi, jadi nutrisi yang diserap tanaman sebelumnya padi itu kan masih tersisa lur ya, jadi diserap oleh tanaman padi. Tapi kalau di MT kedua tanaman sebelumnya kan padi terus ditanamin padi lagi, jadi nutrisinya itu walaupun ada yang tertinggal itu tidak banyak dibanding dengan MT pertama gitu lur. Ya dulur, kalau sekiranya itu masih bingung atau gimana ya bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Jadi pembahasan kita kali ini aku ringkas ya. Yang pertama adalah pemberian nutrisi dan pestisida. Pestisidanya di sini adalah herbisida khususnya ya. Yang kedua adalah pemberian nutrisi tabur yang berupa tadi aku sebutkan urea dan Ponska. Kalau Ponska ganti TSP ya nggak apa-apa lur. Nah itu tadi pembahasan kita pagi kali ini. Bagi dulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Aku tunggu lur ya like dan komentarnya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.